Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah mempertemukan kita kembali untuk datang beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengambil waktu teduh. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat dan kebesaran Tuhan untuk selama-lamanya. Mari jemaat kita memuji nama Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kupujimu Tuhan. Ku bersyukur saat ini kita membawa seluruh ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita tinggikan Allah Tritunggal, berilah hormat padanya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Namun kita seringkali melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampunannya. Mazmur nomor 24 ayat 3-4 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Mari saudara, saat ini kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan, kami tertunduk malu. Setiap kali kami mengingat apa yang Tuhan lakukan, kami sedih, kami merasa malu karena yang sering kami lakukan justru adalah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini meminta segala pengampunan Tuhan, meminta ampun atas segala hal yang kami lakukan, segala kejahatan baik dalam pikiran kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan kami melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan, pelanggaran yang kami buat setiap hari sepanjang minggu. Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Tuhan melayakkan setiap kami untuk datang kepadamu. Kami rindu Tuhan memberikan kepada setiap kami hati yang baru. Lembutkan hati kami yang keras, agar kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu dengan hati yang tunduk, dengan hati yang mau taat lebih lagi kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang hari ini kami boleh dengarkan, boleh mengubahkan hidup kami lebih lagi hidup sungguh bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, setelah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, ada berita anugerah yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita, terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Firman Tuhan katakan bahwa juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, serta yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan pada setiap kita. Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, dan oleh kuasa darah Kristus kita menjadikan hidup baru. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang, ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita dengan sungguh-sungguh menerima ajaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Oh Tuhan, pimpin jalanku. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku, pancarlah sumber air hidup, pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisai. Bait ketiga kita akan menyanyikan pujian ini dengan lebih lambat lagi. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku memuji, ku memuji, ku memuji Dia, ku memuji. Mari saudara, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita kembali datang meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin setiap kami untuk pada pagi hari ini boleh datang beribadah kepadamu.
Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami agar kami sungguh boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman kami, boleh menguatkan kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dari hari ke hari dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah boleh Tuhan pakai untuk membicarakan tentang apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat kami. Pimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap kami, membukakan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, membuka mata kami untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah lagi kepada Tuhan. Boleh saya ajak setiap kita mungkin untuk lihat kanan kirinya. Mungkin kita bisa menyapa, memberikan senyum kita katakan bahwa ya Tuhan baik hari ini buat setiap kita. Ya, hari ini saudara kita bersama-sama akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan yang memulihkan hidupku. Jadi tema yang akan kita bahas yaitu tentang Tuhan yang memulihkan hidupku. Terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai yang ke-14. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 1 sampai yang ke-10. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 85 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Sekali lagi Mazmur 85 ayat 1 sampai yang ke-10. Jika sudah ketemu kita akan baca secara bergantian, saya yang ganjil dan saudara yang genap. Mari kita bersama-sama membaca. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan buanglah sakit hati-Mu kepada kami. Apakah Engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah saudara, beberapa waktu belakangan ini gitu ya, ada sebuah kata yang viral atau top di kalangan anak-anak muda gitu ya, terutama anak-anak remaja. Nah kata apakah itu saudara? Nih kata ini, kata healing. Nah saudara, mungkin para orang tua di sini gitu ya sering mendengarkan kalimat ini atau kata ini dari anak-anak di rumah ataupun dari keluarga, dari siapapun. Mungkin ada yang berkata kepada kita bahwa, "Mama, aku butuh healing, aku butuh pergi jalan-jalan." Nah saudara, kalau misalnya healing dalam pengertian anak muda itu artinya pergi jalan-jalan atau traveling gitu ya. Tapi saudara, bagi setiap kita yang belum tahu sebenarnya apa sih kata healing itu artinya. Healing itu saudara memiliki makna yang lebih dalam, yaitu adalah sebuah proses yang membuat seseorang itu pulih kembali. Jadi artinya itu sebenarnya bukan hanya sekedar jalan-jalan atau traveling, tetapi kata healing ini mengarah pada pemulihan hati.
Pemulihan luka batin mungkin karena ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan. Nah, memerlukan yang namanya healing atau pemulihan gitu ya. Penyembuhan yang diperlukan. Nah, Saudara, hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa pemulihan adalah hal yang dicari oleh banyak orang. Penyembuhan adalah hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan setiap kita, terutama Saudara saat kita dalam keadaan terpuruk, saat kita dalam keadaan sulit, kadang kita merasa sukar gitu ya, perjalanan kehidupan kita tidak mudah, kita membutuhkan yang namanya sebuah pemulihan. Saudara, bukan hanya orang-orang di luar sana, tetapi setiap kita orang percaya juga membutuhkan yang namanya pemulihan, terutama pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Saudara, dalam berbagai perjalanan kehidupan kita, dalam berbagai keadaan kondisi kita mungkin seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong pulihkan keluargaku. Kita mungkin seringkali berdoa bahwa Tuhan tolong pulihkan relasiku dengan orang lain. Mungkin ada dari kita yang berdoa, Tuhan tolong pulihkan kondisi ekonomiku, kondisi keuanganku. Kita seringkali berkata bahwa Tuhan tolong pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Saudara, pemulihan adalah sesuatu sekali lagi yang kita butuhkan. Banyak keadaan, banyak hal yang kita mau agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan benar Saudara, kita sungguh membutuhkan pemulihan itu. Perbedaannya Saudara, ada pemulihan yang lebih dari lebih dari sekedar kita butuhkan. Itu bukan hanya pemulihan yang berasal daripada dunia, karena itu bersifat sementara. Kalau dalam keadaan terpuruk terus kita pergi healing, kita bilang bahwa itu pemulihan, terus kemudian kita pulang lagi, masalah tidak akan hilang gitu ya, masalah akan ada lagi, kegelisahan akan ada lagi. Itu hanya pemulihan yang sementara. Saudara, ada pemulihan yang jauh lebih penting yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus terjadi, pemulihan yang harus terjadi dalam hati kita, bukan hanya secara fisik, tetapi dalam hal kerohanian kita. Saudara, dan pemulihan yang terpenting inilah yang Allah lakukan kepada bangsa Israel dalam nats yang tadi kita baca bersama-sama. Saudara, pada saat itu bangsa Israel mengalami yang namanya sebuah keterpurukan yang luar biasa. Mereka memohon agar Tuhan memulihkan bangsa mereka, Tuhan memulihkan kondisi mereka, keadaan mereka, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberikan pemulihan itu. Nah saudara, pemulihan apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Konteks apa gitu ya yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, saudara, tidak terlalu jelas di dalam teks yang kita baca. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Saudara, kondisi yang mereka alami bisa jadi pada saat mereka itu mengalami keterpurukan pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Oleh karena itu mereka memohon agar Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan akhirnya Tuhan membawa mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Saudara, ada juga yang beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ini pada masanya Saul, di mana mereka juga mengalami keterpurukan dan mereka mau Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saudara, ada beberapa penafsiran latar belakang tentang teks ini. Tetapi yang dapat kita ketahui pasti saudara, bahwa bangsa Israel berada dalam masa-masa yang sukar. Mereka dalam keadaan yang berat. Nah, dalam situasi seperti ini kita dapat melihat saudara bahwa Tuhan memulihkan kondisi mereka dengan membawa mereka pulang kembali. Tetapi saudara, pemazmur tidak hanya tertarik kepada tanah perjanjian. Pemazmur bersyukur gitu ya, karena Tuhan membawa mereka pulang ke tanah dan tanah tersebut Tuhan pelihara seperti yang dikatakan di ayat 2. Tetapi di sini pemazmur tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Ada sesuatu yang lebih penting yang Tuhan pulihkan, yaitu kondisi hati mereka. Yang Tuhan pulihkan adalah relasinya dengan umatnya. Tuhan memulihkan relasi tersebut.
Nah saudara, jadi kita dapat melihat di sini Tuhan tidak hanya memulihkan kondisi keadaan mereka yang terpuruk ketika mereka ada di pembuangan terus dibawa kembali ke tanah perjanjian. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, bagaimana Allah memulihkan relasinya dengan bangsa Israel. Kondisi hati mereka, kondisi kerohanian mereka yang Tuhan pulihkan. Saudara, dalam kondisi yang dipulihkan ini, bangsa Israel memberikan respon yang ditulis oleh pemazmur dalam pasal yang ke-85. Respon yang diberikan oleh bangsa Israel setelah mereka menerima pemulihan yang pertama saudara adalah mereka mengucap syukur atas pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Mereka bersyukur gitu ya karena apa yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa yang terpenting pemulihan yang mereka alami yaitu relasi dengan Allah yang dipulihkan. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang telah memulihkan keadaan mereka. Saudara, mereka menyadari bahwa yang Tuhan pulihkan itu adalah kondisi kerohanian mereka, hati mereka yang sebenarnya telah mati karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Saudara, mereka adalah bangsa yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita baca sepanjang perjanjian lama, pasti kita tahu, kita hafal benar bagaimana sikap hati bangsa Israel. Bagaimana mereka selalu berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang berulang kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirim mereka ke pembuangan. Tetapi saudara, dalam kondisi ini mereka juga sadar bahwa saat mereka berbalik ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, pemazmur katakan, Engkau telah berkenan pada tanahmu. Tuhan tetap memelihara tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Dan Tuhan memulihkan keadaan Yakub. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Engkau mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Saudara, dalam perkataan pemazmur ini dia mau mengucapkan, menekankan kata-kata yang penting. Bagaimana Tuhan mengampuni kehidupan umatnya yang berdosa. Saudara, ini adalah kalimat yang mengandung penekanan. Pemazmur menuliskan dua kata yang penting untuk menjelaskan bagaimana pengampunan Tuhan atas umatnya gitu ya. Yaitu kata diampuni dan ditutupi. Saudara, kedua kata ini mau menjelaskan bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa, yaitu kesalahan yang tadinya menutupi, menghalangi hubungan antara Allah dengan umatnya telah dihapuskan. Dosa yang dianggap sebagai noda, dosa yang dianggap sebagai kekotoran yang mengerikan, yang menjijikan, yang ada di dalam hati bangsa Israel telah disembunyikan oleh belas kasihan Allah. Saudara, dosa yang membebani dan menekan bangsa itu telah disingkirkan dan diangkat oleh kasih karunia Allah. Saudara, bukan hanya itu, dikatakan bahwa Engkau telah menyurutkan segala amarahmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel pulang dari pembuangan atau memulihkan kembali bangsa Israel dari keterpurukan mereka, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa murka Allah tidak selama-lamanya. Ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, ini menunjukkan bahwa ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan terus tunjukkan kepada umat pilihannya. Ada pengampunan, ada kesetiaan janji Allah kepada umat yang Dia tunjukkan. Saudara, Allah tidak selama-lamanya menghukum umatnya. Sebagaimana seperti yang Allah janjikan, Dia menepati janjinya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih kepada umat yang dikasihinya. Saudara, dengan kesadaran penuh akan hal ini, bangsa Israel dan pemazmur mengucapkan syukur yang begitu besar kepada Allah. Mereka mengucapkan syukur mereka karena apa yang telah Allah kerjakan, karena apa yang telah Allah lakukan, yaitu menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara, Dia adalah Allah
yang melakukan hal yang sama kepada setiap kita juga yang ada di tempat ini. Saudara, Dia adalah Allah yang telah memulihkan kehidupan setiap kita juga. Sama halnya yang seperti dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, kita pun adalah orang-orang yang terpuruk karena dosa-dosa kita. Kita juga adalah orang-orang yang seringkali melakukan pelanggaran. Meskipun kadang-kadang kita berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berulang kali diberitahu, berulang kali diingatkan, tetapi terus jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, hal tersebut juga yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun saudara, ini adalah satu hal yang tampaknya sering kita bahas. Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang mengulangi kesalahan kita. Mungkin ini adalah hal yang sering kita dengar, seringkali dikhotbahkan. Tetapi saudara, sesering kali itu juga kita terus melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Realitanya saudara, sesering itu juga kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, berbagai kondisi dalam kehidupan kita membawa kita jatuh lagi ke dalam dosa, membawa kita jatuh lagi ke dalam pelanggaran kita. Dan kita tahu bahwa akhir dari semuanya itu adalah kita harus nantinya mengalami penghukuman yang harus kita terima. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi gitu ya dalam sebuah renungan yang saya baca tentang sepasang suami istri saudara. Jadi suami istri ini suatu hari mereka ini pergilah gitu ke sebuah pertokoan. Mereka berdua adalah sepasang suami istri Kristen dan mereka itu berjalan menyelusuri pertokoan untuk mencari barang antik atau barang-barang yang mereka bisa pajang nantinya di rumah baru mereka. Nah saudara, saat masuk ke dalam sebuah toko gitu ya, suami ini tertarik melihat sebuah pajangan yang terbuat dari bahan keramik. Nah kemudian dia melihat pajangan tersebut bertuliskan kasih karunia. Saudara, kemudian ketika dia melihat pajangan tersebut, dia tertarik dan dia memanggil istrinya gitu. Kemudian dia memanggil istrinya untuk melihat barang tersebut juga. Saudara, sedang istrinya ini memperhatikan gitu ya apa yang ditunjukkan oleh suaminya, yaitu pajangan tersebut. Nah tiba-tiba istrinya ini berteriak atau berseru kepada suaminya, "Loh, ini barang rusak." Gitu ya. Dia melihat bahwa ada retakan yang cukup terlihat, bentuknya panjang, retakannya sampai ke atas di pajangan tersebut. Saudara, sambil istrinya mencari pajangan yang sama di rak yang ada di depannya supaya dia cari barang yang sama gitu ya, tetapi gak ada yang rusak di bagian bawah sebelah kirinya itu. Kemudian suaminya berkata kepada istrinya, "Ini bukan rusak, tetapi ini adalah intinya, ini adalah pengingat bagi kita berdua. Sebagai manusia, kita juga adalah pribadi-pribadi yang telah rusak, tetapi kita diberikan kasih karunia. Ini adalah pengingat bagi setiap kita menjalani hari kita berdua." Sang suami berkata seperti itu. Dia katakan bahwa kasih karunia Allah yang memulihkan kerusakan kita. Saudara, akhirnya sepasang suami istri ini kemudian membeli barang tersebut dan kemudian sampai di kasir mereka mau beli, tetapi di kasir tersebut si pegawai ini berkata bahwa jangan dibeli, ini rusak. Nah saudara, kali ini istrinya yang berkata kepada pegawai tersebut, ya begitu juga dengan kita. Saudara, kita juga adalah orang-orang yang rusak karena dosa-dosa kita. Inilah yang harus kita sadari. Kita adalah orang-orang yang telah rusak, mengalami keretakan-keretakan di dalam hati kita. Kita adalah orang-orang yang terus melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui apa yang disampaikan oleh pemazmur, betapa kita melihat Allah mengasihi setiap kita. Dia menutupi kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia. Saudara, kematian harusnya kita tanggung karena dosa kita sendiri. Tetapi kematian itu telah digantikan melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia. Saudara,
kita adalah orang-orang yang harusnya menjadi sasaran penghakiman Allah. Tetapi sekali lagi kita dibebaskan dari penghakiman itu. Dosa kita ditutupi secara penuh di dalam Yesus Kristus. Dia membebaskan kita dengan mengutus anaknya mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Saudara, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa dia menutupi segala dosa kita, menunjukkan tentang karya penebusan Tuhan Yesus yang sempurna bagi setiap kita. Saudara, pengorbanan yang Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya memulihkan kondisi hati kita, memulihkan keadaan kita yang rusak. Dia perbaiki, dia menyembuhkan kita, dia menyembuhkan hati kita, dia menyembuhkan pikiran kita. Saudara, bukan hanya dia memulihkan setiap kita, tetapi dia meredakan murkanya dan memberikan kita sebuah pendamaian. Relasi yang rusak telah diperbaiki oleh Allah, membawa kedamaian bagi setiap kita. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita pasti merasakan tidak adanya damai sejahtera karena dosa yang kita lakukan. Tetapi karena penebusan, karena apa yang Tuhan lakukan, pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, membuat kita punya yang namanya damai sejahtera. Saudara, ini adalah pemulihan yang terpenting yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Kita adalah umat yang telah dipulihkannya dari dosa yang mengikat dan membelenggu kita. Saudara, pertanyaannya saat ini bagi setiap kita adalah, apakah kita sudah menyadari betapa rusaknya kita dan betapa besar kasih Allah yang Dia berikan bagi kita, yang telah memulihkan keadaan kita yang rusak? Saudara, apakah kita dalam kehidupan kita sungguh-sungguh sudah merasakan bahwa benar Tuhan telah memulihkan hidup saya? Apakah kita sudah merasakan bahwa benar begitu besar pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya? Nah saudara, hidup kita telah dipulihkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Biarlah kita mengingat hal ini setiap hari. Saudara, saat kita mengingat gitu ya, saat kita menyadari apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang telah Allah kerjakan, apa yang Ia telah pulihkan di dalam kehidupan kita, hal yang harus dan selalu kita harus lakukan adalah mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan berikan. Sama seperti yang dilakukan oleh kehidupan bangsa Israel. Mereka tahu apa yang Tuhan lakukan. Mereka tahu apa yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu mereka terus mengucap syukur. Mereka terus mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan. Saudara, saat kita sedang mengalami sukacita, saat kita dalam berkat Tuhan yang melimpah diberikan kepada kita, kita terima, mari kita mengucap syukur. Saat Tuhan memulihkan keadaan hati kita, mari kita mengucap syukur. Atau saudara, bahkan saat kondisi tidak memungkinkan, saat kita dalam keadaan yang terpuruk, saat kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, berbagai pergumulan masalah boleh kita hadapi, tetap kita mengucap syukur karena Tuhan telah melakukan hal yang terpenting, yaitu memulihkan keadaan dan kondisi hati kita. Dalam segala hal saudara, mari kita mengucap syukur dan jangan lupakan pemulihan terpenting yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saat kita mengucap syukur, saat kita mengingat terus apa yang Tuhan lakukan, pemulihan, bagaimana Dia memulihkan hati kita yang rusak, saudara percayalah ini pasti akan mendorong hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Saat kita mengingat bahwa Tuhan telah memulihkan hidup saya. Tadinya saya hidup di dalam dosa-dosa, tadinya saya hidup di dalam penghukuman yang kekal, tapi Dia telah pulihkan sehingga saya mau hidup lebih sungguh lagi, hidup benar, hidup lebih lagi takut akan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi setiap hari. Saya ingin melakukan apa yang benar, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah saudara, mengingat bahwa Tuhan telah memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita, mengeluarkan kita dari hukuman dan dosa, ini akan menolong kita juga untuk terus bertahan
dan bertahan, berjuang gitu ya untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara, biarlah hal ini terus kita ingat. Respon kita sebagai orang-orang yang telah dipulihkan adalah mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan berikan itu. Hal kedua, saudara, yang menjadi respon bangsa Israel setelah mendapat pemulihan Tuhan adalah berdoa agar Tuhan terus memulihkan dan memberikan kebangunan rohani. Yang kedua, saudara, yang respon yang mereka berikan adalah berdoa agar Tuhan terus memulihkan dan memberikan kebangunan rohani. Saudara, bangsa Israel tidak hanya mengucap syukur. Bangsa Israel tidak hanya berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, mereka berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka pemulihan terus berlanjut, agar pemulihan tersebut tidak berhenti. Mereka berharap agar Tuhan menunjukkan belas kasihannya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka terus menerus. Saudara, pemazmur katakan bahwa pulihkan kami ya Allah. Jadi setelah mereka mengucap syukur, mereka memohon lagi, pulihkan keadaan kami ya Allah, penyelamat kami. Buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Saudara, dalam pertanyaan ini pemazmur mengingat karya Allah di masa lalu yang mereka syukuri dan juga ini menjadi dasar permohonan mereka. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa bangsa Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa. Mereka berulang kali melakukan kesalahan, mereka diampuni tetapi melakukan dosa lagi, dan Tuhan menghukum mereka. Saudara, saat mereka berbalik kepada Tuhan, di sini kembali Tuhan menunjukkan kasih-Nya lagi kepada mereka. Oleh karena itu saudara, permohonan mereka adalah agar Tuhan tidak menghentikan gitu ya kasih-Nya kepada mereka. Mereka berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan mereka terus menerus. Saudara, pemazmur juga memohon agar terjadi kebangunan rohani. Saudara, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang lemah, mereka adalah bangsa yang terus melakukan kesalahan. Oleh karena itu mereka berharap supaya Tuhan jangan berhenti. Tuhan jangan murka kepada mereka. Jangan selama-lamanya kembali Tuhan menyatakan murkanya kepada mereka. Mereka mau agar Tuhan kembali memulihkan terus keadaan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mati secara rohani, kan kemudian mereka dipulihkan, dan saat ini mereka meminta agar Tuhan membangkitkan kerohanian mereka juga. Jadi mereka minta agar terus dipulihkan dan mereka minta agar hati mereka dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali. Mereka memohon agar Tuhan menyegarkan jiwa mereka. Nah saudara, ini adalah permohonan yang sangat penting gitu ya. Karena pemazmur tahu bahwa kebangunan rohani agar mereka bisa bangkit kembali saat mereka terpuruk, agar mereka bisa bangkit kembali dari dosa-dosa mereka. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan, karya Allah. Jadi bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi Allah lah yang memberikan kebangunan rohani ini di dalam hati mereka. Nah saudara, seperti yang pemazmur minta, kita juga memerlukan pemulihan ini terus menerus. Kita juga sangat memerlukan kebangunan rohani. Saudara, saya ingat gitu ya khotbah yang disampaikan oleh penginjil Johan minggu lalu. Dikatakan bahwa manusia cenderungnya adalah berbuat dosa, mengaku bertobat, diampuni, dipulihkan, tetapi berbuat dosa lagi. Itu adalah circle kita, circle manusia. Tetapi saudara, kita juga adalah orang-orang yang bisa jatuh lagi kepada kebodohan-kebodohan kita. Kita tahu bahwa iblis seringkali menggunakan hal yang sama untuk membuat kita jatuh lagi, untuk membuat kita terpuruk lagi, mengingat lagi dosa, membuat kita tidak bisa bangkit menjadi orang-orang percaya yang sungguh hidup benar di hadapan Tuhan.
Ada kalanya saudara kita juga bisa terluka lagi. Ada banyak hal yang membuat kita bisa lemah lagi imannya, membuat kita bisa terpuruk lagi. Oleh karena itu saudara, kita membutuhkan kebangunan rohani ini. Kita membutuhkan agar Tuhan kembali menyegarkan jiwa kita lagi. Nah saudara, kita butuh Tuhan memulihkan hati kita saat kita saat kita jatuh Tuhan memulihkan. Kita butuh pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita terus menerus. Tetapi saudara, pada bagian ini ada hal yang harus kita ingat, bahwa kita memang bisa jatuh berulang kali ke dalam dosa-dosa kita. Kita juga memang bisa memohon agar Tuhan memulihkan kembali kondisi hati kita, keadaan kita terus menerus. Tetapi saudara, jangan biarkan hal tersebut akhirnya membuat kita tuh sengaja hidup semaunya. Jangan biarkan pemulihan yang dari Tuhan yang terus menerus Dia lakukan dalam hati kita membuat kita menjadi orang-orang yang meremehkan atau mempermainkan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pemulihan Dia berikan kepada setiap kita. Tetapi seperti yang pemazmur katakan di ayat yang ke-9, jangan sampai kita kembali kepada kebodohan kita. Kita harus benar-benar bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita mau hidup lagi, lebih lagi takut akan Tuhan. Kita harus senantiasa berjuang saudara untuk hidup dalam pemulihan yang Tuhan berikan. Pemulihan yang kita terima harusnya membuat kita itu hidup selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kebangunan rohani dalam hati kita seharusnya membuat kita semakin bisa tunduk kepada firman-Nya dan hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang benar. Saudara, kebangunan rohani ini adalah hal yang kita perlukan untuk menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita dalam berbagai keadaan. Saudara, kita perlu meminta kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur, meminta agar Tuhan terus memulihkan hati kita, dan yang kedua meminta agar ada kebangunan rohani terjadi dalam hati kita. Kita memerlukannya saudara, agar kita dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, kapan kita harus berdoa agar kebangunan rohani ini diberikan kepada setiap kita? Saudara, kita bisa berdoa untuk kebangunan rohani ini ketika kita mengingat hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin setiap kita setelah menerima pemulihan dari Tuhan, dari dulu sejak kita menerima Tuhan, mendengar apa yang Dia lakukan dalam hidup kita sehingga kita menerima Tuhan, pasti itu ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ada semangat yang menggebu-gebu saat kita mengalami pertobatan. Ada kebangunan rohani yang ada terjadi dalam diri kita, membuat kita semangat ikut Tuhan, punya iman yang teguh kepada Tuhan. Nah saudara, waktu kita mengingat hal ini gitu ya, kita bisa meminta agar kebangunan rohani tersebut terus ada menyala di dalam hati kita. Terutama saudara, mungkin saat kita sedang mengalami keterpurukan. Sekali lagi saudara, kita mungkin bisa mengalami hari-hari yang menjenuhkan, hari-hari yang sulit, kondisi yang tidak mengenakan. Terkadang kita bisa mengalami yang namanya hati yang redup. Oleh karena itu saudara, mari kita mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan dan minta agar kebangunan itu terjadi lagi di dalam hati kita. Iman yang teguh lagi Tuhan bangkitkan di dalam hati kita. Kasih yang besar kita minta agar Tuhan nyalakan lagi itu di dalam hati setiap kita. Saudara, kita minta agar Tuhan memulihkan kembali keadaan kita, agar roh kita bisa kembali segar dan kita tidak kehilangan harapan kita. Kita minta agar Tuhan membangkitkan semangat kita. Atau saudara, hal besar lain dalam konteks gereja kita. Saudara, mari kita bersama-sama gitu ya, mungkin saat kita merasa ada saatnya gereja kita mengalami kemunduran, saudara, kita bisa mengingat hal besar yang Tuhan lakukan pada gereja kita di masa-masa yang lalu.
Saudara, kita bisa mengingat bagaimana gereja kita berdiri, bagaimana gereja kita bisa ada sampai hari ini, bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar bagi gereja kita. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memberikan iman yang sama kepada setiap jemaat, juga agar kita bisa membangun gereja Tuhan lebih lagi, agar kita bisa bersama-sama Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi gereja kita, agar Tuhan membangkitkan iman dan semangat kita lagi kepada Tuhan, memberikan semangat kita lagi untuk berharap kepada Tuhan dan gerejanya. Saudara, mari kita bersama-sama memohon kebangunan rohani ini, baik bagi setiap kita, bagi diri kita sendiri, dan bukan hanya bagi diri kita sendiri. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita, untuk rekan kita, untuk rekan sepelayanan, untuk gereja Tuhan, untuk komunitas, bahkan untuk para hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kebangunan rohani ini, agar Tuhan membangkitkan, menguatkan, dan bisa membantu melawan setiap kita untuk menghadapi pergumulan dan keputusasaan. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa untuk pemulihan dan kebangunan rohani. Saat kita berdoa untuk hal ini saudara, artinya kita membiarkan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan umatnya, dan akhirnya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama diingatkan. Pemazmur mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima pemulihan yang terpenting, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, yang harus kita lakukan adalah senantiasa mengucap syukur, senantiasa menaikkan doa-doa kita. Kita memohon agar Tuhan pulihkan hatiku terus. Aku rindu Tuhan terus memulihkan hatiku. Saat hidupku lemah, saat imanku lemah, saat keadaanku terpuruk, Tuhan pulihkan kembali kehidupanku. Ingatkan apa yang telah Tuhan lakukan, dan biarlah terjadi kebangunan rohani dalam hidupku, supaya aku bisa sungguh-sungguh hidup melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lebih lagi hidup takut akan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang kita jalani setiap hari. Mari saudara, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan kepada setiap kami. Kiranya firman Tuhan ini yang bekerja dalam hati kami, menguatkan iman kami, supaya kami bisa melihat bagaimana Tuhan Allah yang telah memulihkan kami. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, kami mau hidup lebih lagi bagi Tuhan. Kami mau hidup lagi melakukan apa yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong bantu kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kami terus-menerus, tetapi Tuhan membangunkan kami, membangkitkan kami kembali, hidup bersama-sama dengan Tuhan, memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan terus ada menyala di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada penginjil Iren yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kita senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan kita sungguh belajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat melakukannya untuk memberi persembahan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop, men-scan QR code, ataupun jemaat dapat mentransfer ke nomor rekening gereja. Setelah selesai ibadah, jemaat dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan. Marilah jemaat, seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita rindu hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita harus berjuang dengan keras, tetapi kita percaya bahwa dengan bersandar pada Tuhan, kita akan melalui semuanya itu. Mari kita menaikkan pujian, ku bersandar Tuhanku. Dipersilahkan berdiri. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang teramat baik kepada kami. Setiap detiknya, setiap waktunya, setiap harinya Engkau selalu memelihara kami. Karena itu kalau kami ada seperti saat ini, sesungguhnya itu karena kami ditopang oleh tangan Tuhan yang begitu kuat. Dan kalaupun hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bisa memberikan persembahan,
Itu pun Tuhan, sebagian daripada topangan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu biarlah melalui persembahan ini kami boleh diajar untuk sekali lagi Tuhan, belajar seperti Engkau yang memberi hidupnya dengan penuh kepada kami. Dan persembahan ini menjadi sebuah gambaran bahwa sesungguhnya ada hidup kami yang bukan hanya sekedar uang yang ingin kami berikan. Bakat, kemampuan, talenta, bahkan hidup kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam jalan-jalan Tuhan kami menemukan sukacita itu. Karena di dalam jalan-jalan Tuhan kami menemukan kebahagiaan itu. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya uluran tangan yang kami persembahkan kepada persembahan kami hari ini semata-mata sebuah bentuk dari komitmen kami untuk memberi diri lebih lagi kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami bersama-sama dengan segenap hati bersepakat dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mendoakan pastor meeting yang akan diadakan hari esok, hari Senin dan hari Selasa tanggal 20 dan tanggal 21 ini, di mana seluruh hamba Tuhan akan boleh berkumpul bersama. Kami rindu Tuhan momen ini, waktu ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk membangunkan kerohanian kami lagi, membangkitkan jiwa pelayanan kami lagi, agar di dalamnya Tuhan kami bukan hanya sekedar bertemu, tetapi bersama-sama saling menopang, saling menguatkan, sehingga sepulangnya di pastor meeting ini ada jiwa yang baru, ada semangat yang baru untuk kami boleh persembahkan kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Dan kami rindu biar sekali lagi Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan boleh memiliki kegigihan, tambahkan ketekunan Tuhan, tambahkan hati yang ingin terus melayani Engkau dan jemaat-Mu di tempat ini. Agar kami tidak mudah patah arang, agar kami sekali lagi Tuhan tidak mudah menyerah Tuhan, dijauhkan dari roh pemalas Tuhan. Bangkitkan kami semua Tuhan, khususnya hamba-hamba-Mu di tempat ini. Topang kami terus, agar kami boleh semakin sadar menjadi saluran tangan Tuhan, saluran kasih Tuhan, dan saluran bagaimana jemaat Tuhan melihat pemeliharaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang merasa kesepian Tuhan tambahkan semangat, yang sekali lagi sedang mencari baik apapun itu Tuhan tunjukkan perlahan-lahan, dan Tuhan genapkan sesuai waktunya Tuhan. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, pujilah Dia semua ciptaannya, pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam keseharian hidupmu. Ingatlah selalu akan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan biarlah saudara senantiasa mengucap syukur. Saudara senantiasa memohon ada kebangunan rohani yang terus terjadi dalam hidupmu, agar supaya saudara-saudara sekalian boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus sungguh menjadi nyata di dalam kehidupanmu, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, memimpin, memberi kekuatan, kemampuan bagimu, supaya engkau boleh hidup bagi kemuliaan Allah Tritunggal, mulai dari sekarang
sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kembali firman Tuhan boleh menyapa kehidupan setiap kita. Biarlah setiap kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran dari firman-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan atau menjadi penekanan pada hari ini. Yang pertama, saya ingin beritahukan terlebih dulu bahwa sepanjang minggu-minggu yang lalu kita terus mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara yang mengikuti GrowKit yang diselenggarakan GKIM Kaimtong untuk melengkapi absensi yang ada di dalam Google Form. Namun mungkin ada saudara-saudara yang kesulitan mengisinya atau bahkan memang mengikuti tapi tidak mengisinya. Nah, pada hari ini akan diberikan sertifikat GrowKit bagi peserta pembinaan GrowKit yang telah menyelesaikan secara penuh tiap modulnya dalam pengertian mengisi absen tersebut. Nah, segenap majelis GKIM Kaimtong mengucapkan selamat bagi penerima sertifikat GrowKit. Bagi jemaat yang belum mengikuti pembinaan GrowKit, didorong untuk dapat mengikuti sesuai arahan yang akan diberikan. Kiranya jemaat semakin diperlengkapi dengan pemahaman Alkitab dan wawasan Kristen yang semakin memajukan pelayanan di GKIM Kaimtong. Nah, sebelum saya melanjutkan warta, saya akan membagikan terlebih dulu sertifikatnya dan nama-nama yang dipanggil diharapkan untuk bisa maju ke depan karena nanti akan didoakan dan itu juga bisa menjadi satu dorongan semangat bagi yang belum mengikutinya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti tapi tidak melengkapi atau mengisi absen karena harus lengkap komplit semuanya di dalam setiap modul. Kita sudah punya 5 modul, dalam modul tersebut ada 7 sesi sampai 8 sesi, itu harus lengkap barulah sertifikat diberikan. Nah, sertifikat ini sebuah penghargaan sebenarnya kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti secara lengkap. Saya akan panggilkan nama-namanya, silakan. Saya akan mulai terlebih dulu dengan yang lengkap 5 modul. Yaitu yang pertama Lausu Hari. Saya baca berdasarkan nama yang saudara isi di dalam Google Form ya. Lausu Hari ada? Tidak ada. Kemudian Iin Suryaji. Silakan boleh maju. Kemudian ada Lydia ya, ini kayaknya Lydia Terahadi. Silakan dulu. Ini lamanya yang diisi cuma Lydia. Ini Lydia Terahadi. Silakan. Kemudian ada Lukas Susanto Amisadai. Ada datang? Dada. Yang berikut Samuel Ciharyadi. Yang berikut Tan Hua Ing. Ada silakan. Selanjutnya Yani Irawati. Yani Irawati. Selanjutnya ada Elin, sudah hadir ya. Kemudian ada Adrian Saputra ya, Adrian S di sini, Adrian Saputra kayaknya. Silakan. Kemudian ada Arlin Kadarusman.
Frankie Lisandi, Imelda Ayu Effendi, tidak ada. Ibu Lihua, tidak ada. Musrika, kemudian Andisi, Budiaman Hidayat, Budiaman Hidayat, Henny Sulaiman, John Leonardi, Rosalina, Rosalina ada, Rudi Yuyanto, Sri Agustini, Susanti, ada Susanti. Ya Bapak Ibu, ini sebuah penghargaan yang diberikan pihak gereja dan ini memang merupakan program dan kami berharap yang sudah ikut tapi tidak mengisi absen, ya kita bersyukur ya saudara punya kerinduan. Dan yang belum ikut kami terus memberi dorongan bagi saudara sekalian boleh mengikutinya. Nah, kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ya cukup tekun ya mengikuti Grow Kit sampai modul-modul yang diikuti, baik itu yang sudah menyelesaikan mungkin cuma 1 atau 2, kemudian 3 sampai dengan yang 5 ya. Tadi saya bagi mulai dari yang 5 dulu. Ya, saya tidak sebutin siapa 5, siapa 4, 3, 2, 1 tidak saya sebutkan. Kita doakan saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk satu program yang gereja selenggarakan yaitu Grow Kit selama 5 modul yang sudah kami lewati dan bahkan kami menjumpai ada saudara-saudara yang begitu tekun untuk mengikutinya ya Tuhan. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh beri kuat kuasa kerinduan dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara yang tekun mengikutinya. Bagi mereka yang tidak atau belum mengikutinya, Tuhan beri kerinduan untuk terus bisa mengikuti di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan yang terus tuntun dan pimpin saudara-saudara kami yang telah mengikuti, beri semangat, beri dorongan, ada kerinduan yang terus berkobar dalam diri mereka masing-masing, baik yang mengisi absensi ataupun yang tidak mengisi absensi, akan terus boleh mengikuti pembinaan-pembinaan yang diselenggarakan oleh gereja bagi saudara-saudara kami yang telah mengikutinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya rupanya kelewat, ada yang terbalik, nggak kebaca ya. Ada Denny Tayana juga, Denny Tayana, Vera, Iwan Salim, Lee Yin Kyun, Lu Siancu, Nasare Jarden. Bisa tolong maju? Silakan, yang saya baca namanya. Tadi tertutup jadi kelewat. Ya. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang berkenan untuk maju menerima piagam atau sertifikat Grow Kit. Kita lanjutkan warta kita hari ini. Saudara, pembinaan iman Kristen yang biasa diselenggarakan pada setiap hari Jumat, untuk Jumat yang akan datang itu akan mengangkat tema
Impactful Generation yang akan dibawakan oleh Pendeta Mika Halim. Kemudian baptisan anak akan diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2023. Bagi para orang tua yang akan menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, diwajibkan untuk hadir dalam 2 kali pertemuan yang akan diadakan pada hari Rabu 29 November dan 6 Desember 2023 pukul 18.30 di ruang serbaguna lantai 1. Pendaftaran ke tata usaha atau hamba Tuhan. Lalu kemudian persyaratan yang harus dipenuhi yaitu kedua atau salah satu orang tua adalah anggota Jemaat GKIM Kaimtong, foto anak 3x4 2 lembar, fotokopi kartu keluarga, dan catatan foto dan fotokopi kartu keluarga langsung dibawa pada waktu pendaftaran. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Majelis GKIM Kaimtong akan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kepada pasangan William Wino dan Indri Natalia pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 14 jam 2 siang di GKIM Jemaat Kaimtong. Saudara, mari kita berdoa bagi pasangan ini di dalam mempersiapkan pernikahan mereka, bahkan di dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Apabila ada jemaat yang berkeberatan terhadap calon mempelai di atas, maka keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis GKIM Jemaat Kaimtong dengan mencantumkan nama lengkap, nomor anggota, serta alasannya. Bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Little Seraphim Konser Account to Oaks yang kedua. Ini adalah konser yang diadakan oleh Little Seraphim Choir tahun ini pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 19 sampai 20. Registrasi untuk tiketnya ini secara gratis melalui QR yang telah disediakan dan akan dimulai tanggal 19 November, berarti hari ini saudara ya. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi saudari Tata melalui nomor yang telah tertera atau dapat juga melalui Instagram Little Seraphim. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Erna Yulianti usia 75 tahun, istri dari jemaat kita Bapak Uho Sunario atau Sunhok pada hari Senin 13 November 2023 dan sudah dikremasikan pada hari Rabu 15 November 2023 di Cikadut. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikut ini kita akan menyaksikan video Advent. Halo Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki masa Advent di tahun ini dalam Natal 2023. Saudaraku, masa Advent adalah masa di mana kita menantikan kelahiran Kristus sekaligus mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua. Masa Advent ini berlangsung dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 24 Desember. Nah, saudara, kami mengharapkan setiap jemaat di dalam masa Advent ini mau mengadakan family altar dalam keluarga kita masing-masing minimal 1 minggu 1 kali. Dan kalau bisa setiap hari itu jauh lebih bagus. Bahannya akan kami bagikan nanti di dalam grup WA kebaktian masing-masing. Saya berharap biarlah di dalam masa-masa Advent ini kita kembali mengingat, berharap, dan terus-menerus mengalami kasih Tuhan itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan family altar ini? Yang pertama, kita perlu mencari thumbnail yang seperti ini di dalam YouTube kita. Setelah kita menemukan thumbnail ini, kita klik. Dan lalu kita akan mengikuti petunjuk yang ada di dalam YouTube tersebut. Dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan contoh dari family altar yang dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih
dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara diharapkan untuk dapat mengambil aktivitas yang sudah disediakan di Booth Advent untuk yang minggu pertama dan untuk minggu yang kedua. Dan di dalam Booth Advent tersebut, saudara-saudara juga dapat melakukan scan QR Code untuk kita bisa mendapatkan video Advent. Atau kita juga akan mengirimkan melalui WA Group masing-masing di setiap hari Senin. Saudara, setelah kita mengikuti Family Altar, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kita. Bentuk aktivitasnya akan dijelaskan setiap minggunya dalam video Advent. Pastikan saudara terlibat dan ikut dalam acara ini, serta mengunggah hasilnya di dalam link yang ada di bawah ini, yang nantinya juga akan dibagikan dalam video Advent setiap minggu. Mari saudara, kita mengikuti acara ini dan kita terima berkat bersama dari acara ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan hasilnya paling lambat setiap hari Sabtu jam 4 sore. Mari saudara, kita bersama-sama mengikuti acara ini, dan ada juga apresiasi yang akan diberikan kepada 5 keluarga yang terpilih. Mari kita berjuang bersama Bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk menjadikan Family Altar sebagai gaya hidup keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam mempersiapkan Natal di masa Advent, gereja memberikan dorongan kepada jemaat untuk bisa mengadakan Family Altar. Ya, bisa tolong ditayangkan langkah-langkah dari pelaksanaan kegiatan ini. Oh, enggak ada. Saya umumkan saja saudara sekalian, itu tadi mungkin videonya kecepatan. Nah saudara, ada 5 langkah yang perlu saudara lakukan. Yang pertama adalah saudara dapat mengambil bahan aktivitas di booth Advent lobby gereja. Kalau saudara turun nanti dekat lift itu sudah ada pembuatannya ya. Nah ini diambilnya kapan? Nanti mulai minggu depan. Langkah kedua saudara, scan QR untuk mendapatkan video Advent. QR code tersedia di booth Advent lobby gereja, dan video juga akan dibagikan setiap Senin di WAG kebaktian masing-masing. Langkah yang ketiga itu simak video Advent yang sudah didapat dan ikuti langkah-langkah untuk melakukan family activity yang sudah tertera di video dan di deskripsi video. Ya tentu di YouTube GKIM Kaim Tong. Langkah keempat, dokumentasi foto atau kegiatan family activity yang sedang dilakukan bersama keluarga. Jadi ada fotonya ya, biar bisa didokumentasi. Lalu langkah kelima, unggah hasil foto family activity di link yang akan dibagikan di WA group atau kirimkan ke nomor 08812212121 maksimum setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Dan pengumuman pemenang, berarti ada pemenang saudara ya, yang saudara upload itu akan dinilai oleh Dewan Juri tentu saja, dan nanti pengumuman pemenangnya dilaksanakan pada perayaan Natal, pada kebaktian Natal 25 Desember 2023. Kemudian kita akan menyaksikan Natal dari sekolah minggu, saudara. Natal sekolah minggu itu saudara diingatkan kembali supaya bisa segera mendaftarkan ke guru-guru sekolah minggu sebelum pelaksanaan dari Natal tersebut. Dan ada video dari Diakonia, silakan.
Ada video dari diakon. Setelah beberapa waktu yang lalu, Komisi Diakonnya telah mengunjungi panti, ya, panti jompo dan sebagainya, dengan memberikan bantuan, dan tentu saja itu adalah dukungan dari saudara-saudara sekalian. Ini ada foto-fotonya, bukan hanya mengunjungi, tetapi juga di situ ada pengabaran Injil, ya, yang dilakukan oleh tim EI kita kepada mereka-mereka yang ada di panti. Ya, demikianlah warta kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.